Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Pada topik kita yang ke-9 ini, kita akan membicarakan tentang Sustainability and Natural Environment. Apa yang disebut dengan sustainability? Sustainability kita katakan suatu keberlanjutan. Selain fokus pada keberlanjutan perusahaan itu sendiri, pada dasarnya perusahaan atau organisasi juga harus peduli pada keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya perusahaan berdiri pada suatu lingkungan hidup. Perusahaan dan lingkungan hidup menjadi sesuatu yang terpisahkan. Ketika lingkungan hidup terganggu, maka operasional perusahaan dan organisasi juga akan menjadi terganggu. Kita contohkan misalkan terjadi force majeure atau bencana alam, maka operasional perusahaan juga menjadi terganggu atau terhambat. Dalam menggunakan sumber daya dan mentransformasikannya, persediaan modal dibangun dengan menambah kekayaan generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi perusahaan juga belajar bagaimana tidak mengeksploitasi sumber daya alam di masa sekarang dengan mengorbankan nanti di generasi yang akan datang. Jadi tetap kita bisa gunakan dan juga generasi yang akan datang bisa menggunakannya juga. Terutama untuk sumber-sumber daya alam yang ketika dipakai habis atau untuk dapat ada kembali membutuhkan waktu yang sangat lama ya, misalkan seperti persediaan minyak bumi dan sebagainya. Ada 10 besar masalah lingkungan mendasar ya. Yaitu yang pertama tentang perubahan iklim ya, atau climate change. Kita tahu bahwa perubahan iklim sekarang ini seringkali berada di luar prediksi karena orang seringkali mengaitkannya dengan lingkungan atau bumi kita ini yang sudah rusak oleh karena perilaku manusia sendiri. Kemudian kita bicara tentang energi yang ada ya, yang dipakai dalam kehidupan setiap manusia. Air menjadi sesuatu yang penting karena air adalah sumber kehidupan. Manusia maupun makhluk hidup ya, tidak dapat hidup tanpa adanya air. Jadi bagaimana ada ketersediaan air bersih untuk di masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan. Kita juga harus bijak ya, bagaimana memperhatikan keanekaragaman hayati ya di unsur kelautan dan juga penggunaan lahan di darat. Bagaimana penggunaan lahan untuk bisnis tapi tetap memperhatikan lingkungan. Bahan kimia, racun dan logam berat. Perusahaan harus mengolah limbah misalkan. Jangan sampai ketika buangan perusahaan ada bahan kimia, racun dan logam berat yang dibuang ke sungai, ke laut, mencemari lingkungan sebagainya. Polusi udara, kalau di negara-negara maju sudah banyak yang menerapkan carbon costing. Jadi polusi udara dihitung menjadi cost, menjadi expense, biaya yang perusahaan harus bayar. Perusahaan harus bayar ke pemerintah misalkan sebagai kompensasi dari polusi udara yang mereka timbulkan. Penanganan limbah ya, penipisan lapisan ozon, diantaranya juga dengan penggunaan efek rumah kaca dan juga alat-alat elektronik ya, seperti penggunaan hidrofluorokarbon ya, penggunaan refrigeran pada mesin pendingin yang dapat merusak ozon. Bicara isu berikutnya lautan dan perikanan ya, bagaimana lautan juga sebagai sumber daya jangan sampai tercemar, dan juga masalah penggundulan hutan ya. Karena penggundulan hutan juga, padahal hutan adalah paru-paru dunia ya. Kalau penggundulan hutan berarti pencemaran lingkungan dan polusi udara yang lebih banyak lagi. Hutan sebagai tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan juga menjadi terganggu. Nah, kemudian adalah tanggung jawab untuk masalah lingkungan. Lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu utama yang banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak. Masalah lingkungan hidup juga bukan menjadi monopoli kita di Indonesia, tetapi juga hampir menjadi permasalahan yang ada di setiap negara lain di dunia. Topik ini sudah hangat dibicarakan maupun mendesak ditangani seluruh dunia. Salah satu aspek yang berperan dalam persoalan lingkungan hidup adalah aspek perilaku. Jadi sebenarnya apa penyebabnya? Perilaku manusianya sendiri. Perilaku manusianya sendiri yang tidak berperilaku etik. Ya. Yang merupakan faktor utama dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Jadi singkat kata, bisa dikatakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya, semua pihak, baik organisasi perusahaan, tentu individunya juga. Organisasi perusahaan kan dijalankan oleh individu. Ya. Semua pihak ini berarti tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, perilaku usaha, hingga masyarakat umum itu sendiri. Oke.
Demikian materi kita untuk minggu ke-9 ini, yaitu tentang Sustainability and Natural Environment. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.